Jonas Rivanno mengaku tidak mempermasalahkan Asmiranda yang mengajukan pembatalan perkawinan mereka di Pengadilan Agama Depok. Anda memilih membatalkan pernikahan yang mereka laksanakan pada tanggal 17 Oktober lalu karena kontroversi yang mengiringinya. Lantas benarkah semua itu karena Jonas Rivanno belum siap menjadi mualaf? Jonas Rivanno mengaku tidak mempermasalahkan Asmiranda untuk mengajukan pembatalan perkawinan mereka di Pengadilan Agama Depok. Anda memilih membatalkan pernikahan mereka yang telah mereka laksanakan pada 17 Oktober lalu karena sejumlah kontroversi yang mengiringinya. Menurut M. Nuzul Wibawa, pengacara Jonas Rivanno, klien yang memahami langkah Asmiranda tersebut, mereka berdua telah berbicara membahas persoalan tersebut. Dengan adanya permohonan pembatalan dari Mbak Andah ya, Pak Jonas sih tidak akan menghalang-halangi, tidak akan mempersulit karena dua-duanya saling menghargai, saling menghormati ya. Dalam hal ini Mbak Andah pun nggak memaksa Jonas untuk mengikuti apa yang Mbak Andah mau. Begitu juga dengan Jonas gitu kan, dia pun akan menerima, akan menghormati apa yang akan ditempuh oleh Mbak Andah. Jadi mereka semua berdua komunikasinya sangat baik dan ya kurang lebih sepakatlah untuk menyelesaikan ini sebelum menjadi lebih panjang, lebih rumit lagi. Perkawinan Jonas dan Andah yang terjadi pada 17 Oktober lalu memang penuh kontroversi. Diawali dengan bantahan mereka telah menikah, lalu penyangkalan Jonas Rivanno telah menjadi mualaf, kedua insan yang dimabuk asmara itu harus menuai semua perkataannya. Belakangan setelah sejumlah bukti dan beberapa saksi angkat bicara soal perkawinan mereka dan mualafnya Jonas Rivanno, keduanya mengakui semua kabar tersebut. Masalah pemberitaan tentang aku akan menikah dengan Anda di Januari, ya memang kami berencana akan menikah di Januari, betul. Tapi nggak betul itu untuk masalah katanya aku jadi mualaf, ini kebenaran dari aku tidak pernah menjadi mualaf, aku tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan aku orang Kristen. Saya selaku pribadi, saya juga mencabut semua pernyataan saya yang sebelumnya dan saya membenarkan, iya semua memang pernah terjadi, saya pernah menjadi mualaf. Dan saya juga pribadi dengan setulusnya dan sedalam-dalamnya saya meminta maaf pada semua instansi yang sudah terkait seperti MUI, KUA dan juga Masjid An-Nur Depok. Saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya dan saya mohon kiranya pintu maaf dibukakan untuk saya pribadi dan juga Anda. Persoalan baru muncul karena Jonas mengaku telah kembali ke agama sebelumnya. Ia pun dituduh mempermainkan agama. Pernyataan itu sekaligus menggugurkan pernikahan mereka. Akibatnya sejumlah elemen masyarakat melaporkan bintang sinetron kelahiran Surabaya itu ke polisi. Atas laporan tersebut, ayah Asmiranda hari Kamis 28 November lalu telah dimintai keterangan oleh polisi di Mapolres Bogor. Mbak Andah itu saat itu yakin bahwa Jonas sudah memenuhi syarat untuk menikah. Dalam hal ini ya seperti ketentuan undang-undang gitu, bahwa pernikahan itu sah jika sah menurut agama gitu. Dalam ini nikah kalau di KUA ya untuk orang Islam, maka dianggap saat itu Jonas sudah memeluk agama Islam seperti itu. Dan memang ya saya yakin Pak Jonas memang ada usaha untuk belajar Islam, untuk memeluk Islam ya. Cuman kan nggak gampang ya. Yang namanya seperti itu kan nggak gampang lah. Jadi menurut saya mungkin Pak Jonas belum bisa maksimal untuk memenuhi apa yang seharusnya dipenuhi gitu. Dan juga mereka sangat menghargai kedua-duanya gitu kan. Oh ya udah, jangan dipaksa seperti itu gitu. Sementara itu, teka-teki mengapa Jonas Rivanno membatalkan ikrarnya menjadi seorang mualaf mulai sedikit terkuak. M. Nuzul Wibawa mengatakan kalau kliennya belum siap menjadi seorang mualaf.
Jonas bukannya tidak berusaha mempelajari agama Islam, namun setelah beberapa hari melakukannya, artis sinetron bernama lengkap Jonas Rifano Watimena itu mengaku belum siap menjadi seorang mu'alaf. Ia membantah kalau keagamaan Jonas itu lantaran mendapat tekanan dari pihak tertentu, dalam hal ini keluarganya. Ya itu privasi ya, yang kita harus menghormati lah. Ya ketika orang itu mempunyai keyakinan atau mempelajari keyakinan lain itu kan hak ya. Kita harus hormati itu gitu. Ya mungkin yang dari pihak agama Mbak Anda juga pasti kan mengapresiasi itu kan, dia udah berusaha mencoba tapi nggak mudah gitu kan. Jadi ya saya rasa memang udah keyakinannya seperti itu sampai saat ini, ya kita harus hormati itu.